Salah satu metode seorang arsitek dalam mencari ide yaitu mempelajari dan menerapkan prinsip ide dari karya seorang arsitek terkenal dan lebih berpengalaman agar bisa dijadikan sebagai panduan. Adapun hal yang dapat dipelajari yaitu terkait kendala hingga solusi yang diterapkan selama proses perancangan. Sehingga dalam hal ini kelompok kami memilih salah satu arsitek wanita Indonesia yang terkenal dan sangat inspiratif, yaitu Daliana Suryawinata atau yang kerap disapa Daya. Daliana Suryawinata lahir di Jakarta pada 12 Agustus 1980 yang mana memiliki mimpi awal untuk menjadi seorang ilustrator. Namun karena faktor ekonomi pada tahun 1998, Daya akhirnya memutuskan untuk mengambil studi S1 arsitektur di Universitas Tarumanagara dan bahkan lulus pada tahun 2002 dengan nilai yang memuaskan. Tidak hanya sampai situ, pada tahun 2003 Daya pun memutuskan untuk melanjutkan studi S2 arsitektur di Berlage Institute Rotterdam, Belanda, yang mana di sana ia juga bertemu Florian Henzelman yang sekarang merupakan suaminya. Selain pendidikan, Daya juga berbekal pengalaman bekerja di beberapa perusahaan ternama seperti OMA, MVRDV, UN Studio, dan WSA. Setelah memiliki bekal yang cukup, kemudian Daya memberanikan diri untuk membuka biro desain di Rotterdam, Belanda dengan nama Schouw pada tahun 2009. 3 tahun setelahnya, barulah Daya memutuskan membuka kantor utama di Indonesia yang berlokasi di Bandung dan Jakarta. Dari berdirinya Schouw hingga saat ini pun memiliki eksistensi yang sangat diperhitungkan, dengan beberapa karya yang terkenal, baik lokal maupun global. Hal ini dapat diraih pula karena kolaborasinya dengan beberapa kantor lembaga dan universitas ternama di seluruh dunia. Dari karakteristik desainnya sendiri, Schouw tidak memberikan ciri khas dalam bentuk fisik, melainkan memiliki pola yang sama dalam proses berpikirnya. Dalam prosesnya, Schouw menggunakan metode problem solution yang selaras dengan teori Lawson 1990. Hal ini dapat dilihat dari cara Schouw mengolah keinginan klien, permasalahan yang ada di sekitarnya yang kemudian akan melahirkan sebuah rancangan yang memiliki value dan fokus pada pengguna dan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat pun tidak merasa bahwa wilayah mereka diambil namun justru ditambahkan. Sehingga karakteristik yang dapat ditandai yaitu karya dari Schouw memiliki fungsionalitas yang tinggi, menggabungkan unsur tradisional dan gaya arsitektur tropis yang mampu melahirkan bentuk yang unik, memiliki permainan pada topografi, cukup praktikal pada penggunaan materialnya yang biasanya diambil dari bahan daur ulang atau material khas daerah setempat, serta memiliki teknologi fasad yang unik yang mana dapat dilihat pada karya Microlibrary dan beberapa karya lainnya berikut ini. Berikut ini kita teliti lebih dalam salah satu karya Daliana yang paling terkenal yaitu Warakayu Microlibrary. Problem Seeking Function memiliki tujuan utama untuk meningkatkan minat baca masyarakat melalui desain yang multifungsi dan unik. From pemilihan tema yang mewakili Nusantara dapat dilihat melalui desain lantai perpustakaan yang dibangun tinggi layaknya rumah panggung tradisional. Ekonomi penggunaan material kayu bertujuan untuk mempromosikan keunggulan manufaktur olahan kayu Indonesia dengan biaya konstruksi sebesar $75.000. Time bangunan dapat menjadi sebuah ikonik sekaligus meningkatkan minat baca masyarakat sejak bangunan berdiri pada tahun 2020. Design Expression Form. Untuk area eksterior bangunan lebih dominan yaitu menampilkan metaphor expression. Bentuk bangunan memiliki filosofi daerah setempat yang direpresentatif melalui bentukan fasad seperti sisik yang tampak seperti war gendok. Untuk area interior menunjukkan literal expression di mana dapat dilihat elemen dalam ruangannya seperti tangga tribun yang dapat menampung banyak orang untuk duduk, ayunan kayu dan jaring-jaring untuk memberikan kenyamanan anak-anak saat membaca. Creativity Channels, bentuk bangunan terinspirasi dari rumah tradisional Indonesia, rumah panggung. Dikarenakan pada saat itu kondisi lahan tidak luas dan beberapa fasilitas seperti panggung dan lapangan sepak bola harus dihilangkan. Untuk menghindari hal tersebut, maka dibuatlah adaptasi rumah panggung yang multifungsi. Bangunan ini memiliki bentukan dasar berupa balok atau persegi panjang. Karena bentuknya yang sangat jelas, maka bangunan ini masuk ke dalam kategori geometry defined. Bangunan Warakayu menggunakan salah satu material utama dalam bangunannya yaitu kayu, yang bertujuan untuk memberikan contoh desain tropis kontemporer yang baik dan berkelanjutan atau sustainable. Seperti yang sudah dibahas, bagian fasad terinspirasi dari hewan mitologi khas Semarang yaitu warak gendok, sehingga sisi kulit warak gendok ditransformasikan menjadi bentuk segi lima untuk direalisasikan menggunakan sistem konstruksi Zullinger-Bauweis. Kemudian disesuaikan dengan iklim tropis untuk penghawaan silang, shading, dan pencahayaan yang baik. Selanjutnya akan kita teliti lebih dalam salah satu karya Daliana yang paling terkenal yaitu Microlibrary Bima. Problem Shaking Function.
Untuk menghidupkan kembali minat baca buku dengan menawarkan tempat khusus untuk membaca dan belajar, ketersediaan buku, media, dan kursus lainnya. Form, bangunan mengusung tema membebaskan lahan untuk berbagai fungsi. Bangunan ini dibangun melalui struktur baja sederhana yang terbuat dari balok dan plat beton untuk lantai dan atap. Dan karena bangunan ini terletak di iklim tropis, maka Xiao menciptakan iklim dalam ruangan yang menyenangkan tanpa menggunakan AC. Ekonomi, penggunaan material utama adalah ember es krim plastik bekas bertujuan untuk upcycling dengan biaya konstruksi sebesar 10 hingga 50 ribu dolar. Time, bangunan dapat menjadi sebuah ikonik sekaligus meningkatkan minat baca masyarakat sejak bangunan berdiri pada tahun 2016. Desain expression, eksterior. Eksterior dari Micro Library Bima didesain dengan fasad dapat memaksimalkan pencahayaan dan ventilasi alami sepanjang harinya yang bertujuan untuk penghematan energi listrik. Material yang digunakan pun merupakan ember es krim bekas yang didesain dengan corak pada fasad yang merupakan pengkodean pesan wali kota Ridwan Kamil, yaitu buku adalah jendela dunia. Interior pada Micro Library Bima ini desain terbuka dan mengusung palet warna yang earthy dengan nuansa yang cenderung terang karena difungsikan sebagai area belajar yang memerlukan pencahayaan yang cukup besar. Creativity Channels, Tangible History. Bentuk bangunan terinspirasi dari rumah tradisional Indonesia, yaitu rumah panggung. Dikarenakan menghemat penggunaan area lahan karena kondisi lahan yang tidak luas. Untuk menghindari hal tersebut, maka dibuatlah adaptasi rumah panggung yang multifungsi. Tangible Geometry. Hal ini dikarenakan bentuk dasar berupa bentuk balok atau persegi panjang. Karena bentuknya yang sangat jelas, maka bangunan ini masuk ke dalam kategori Geometry Defined. Tangible Focus on Material. Menggunakan suatu material utama dalam membangun, yaitu ember es krim bekas, yang bertujuan untuk memberikan contoh desain tropis dan berkelanjutan atau sustainable. Berikut ini akan dibahas karya Daliana, yaitu Alun-Alun Cicendo. Problem Seeking. Function, memiliki tujuan utama untuk ruang publik bagi masyarakat dengan fasilitas seperti pavilion pameran, taman skate, parkir, bengkel pandai besi, kios seniman, area zen, tribun, dan lain-lain. Form, taman dirancang dengan bentukan yang cenderung abstrak yang disesuaikan dengan bentukan baja serta topografinya. Ekonomi, penggunaan material utama pada taman ini yaitu baja karena terletak di Jalan Aruna di daerah yang terkenal dengan bengkel pandai besi kecil dengan biaya konstruksi sebesar 1 miliar. Time, Alun-Alun Cicendo atau Steel Plaza adalah ruang publik pertama dari jenisnya yang menampilkan pahatan terbuka dan berbagai program di Bandung, Indonesia. Ini adalah komisi unik dari Kota Bandung di bawah Wali Kota Ridwan Kamil sejak bangunan berdiri pada tahun 2018. Design Expression. Eksterior. Dari segi eksteriornya, bentuk masa-masa bangunan yang dibangun di sekitar area alun-alun memperhatikan penggunaan material baja berkarat dengan bentuk topografi bukit berundak. Poin utama dari keunikan alun-alun Cicendo ini adalah material baja berkarat yang digunakan pada desainnya yang abstrak. Creativity Channel, Tangible, Focus on Material. Alun-alun Cicendo menggunakan satu material utamanya dalam membangun, yaitu baja karat yang bertujuan untuk merepresentasikan sekitar lokasi alun-alun yang terkenal dengan bengkel pandai besi. Jika dilihat dari proses pencarian ide-ide dalam mendesain, Daliana beserta timnya, Xiao, mendapatkan sebuah inspirasi melalui pemecahan kasus problem dan solution. Desain yang ditampilkan Daliana merupakan desain yang ikonik namun bisa bersahabat dengan keadaan lingkungan sekitar. Dalam mengekspresikan desainnya, Daliana selalu memperhatikan setiap aspek elemen yang dituangkan, baik dari ekspresi metafor maupun literal. Pencarian form generation biasanya terinspirasi dari iconic design dan metafor. Untuk creativity channels yang sering digunakan Daliana atau Xiao lebih ke arah mengambil inspirasi dari tangible seperti history, bentuk geometri, dan fokus on material. Dapat disimpulkan bahwa dalam mendesain setiap karyanya, Xiao memiliki tujuan untuk merancang bangunan dan kota yang menarik yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.